Pernah kebayang nggak gimana ceritanya seorang nabi dalam Al-Quran, seorang patriark dari Alkitab, dan dewa kebijaksanaan dari Mesir kuno, itu ternyata bisa jadi orang yang sama? Yuk kita bongkar teka-teki kuno yang luar biasa ini bareng-bareng. Henok naik ke surga. Nah, kutipan puitis ini sebetulnya menyimpan kunci dari misteri kita. Sebuah kenaikan ke langit, tapi tanpa melalui kematian. Tema inilah yang bakal menghubungkan semua jejak yang akan kita ikuti nanti. Oke, penelusuran kita ini dimulai dari Al-Quran dengan sosok yang bernama Idris. Beliau emang cuma disebut 2 kali, tapi gambarannya jelas. Seorang nabi yang sabar, bisa dipercaya, dan soleh. Al-Quran menyebut kalau beliau itu diangkat ke martabat yang tinggi. Nah, ini kan petunjuk yang kuat banget, tapi sekaligus misterius kan? Siapa sebetulnya Idris ini, dan kenapa ya beliau sampai mendapat kehormatan sebesar itu? Nah, untuk menjawab misteri ini, para ulama muslim di masa awal itu melihat ke tradisi yang lebih tua. Dan ternyata mereka nemuin paralel yang luar biasa banget dalam kitab-kitab Yahudi Kristen. Coba deh, perhatikan kemiripannya. Al-Quran bilang Idris diangkat, dan kitab Kejadian bilang Enoh diangkat oleh Allah. Keduanya sama-sama ngegambarin peristiwa yang super langka. Seseorang yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Nah, ini dia titik temu pertama kita. Uniknya lagi, bahkan namanya sendiri, Idris, itu diyakini berasal dari kata Arab darasa, yang artinya belajar. Ini makin memperkuat citranya sebagai seseorang yang punya pengetahuan luar biasa, baik soal misteri ilahi maupun ilmu-ilmu duniawi. Tapi, tunggu dulu, hubungan antara Idris dan Henok itu ternyata baru permulaan. Jejaknya ini membawa kita lebih jauh lagi, sampai ke dunia filsafat kuno dan dewa-dewa Mesir. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam dan esoteris. Jadi, tradisi Islam ternyata nggak berhenti di situ. Ada satu lompatan lagi yang luar biasa, yaitu menghubungkan Idris dan Henok dengan sosok legendaris dari dunia Yunani Mesir. Namanya Hermes Trismegistus. Siapa dia? Dia ini dikenal sebagai Hermes yang 3 kali agung. Sosok ini adalah semacam gabungan dari dewa Yunani Hermes dan dewa Mesir Thoth. Buat dunia kuno, dia ini dianggap sumber utama dari semua kebijaksanaan tersembunyi, mulai dari filsafat, ilmu pengetahuan, sampai sihir. Jadi, coba lihat. Kita punya sebuah perpaduan yang luar biasa. Ada Idris, Heno, Hermes, dan Thoth. Para pemikir Islam di masa itu nggak melihat mereka sebagai 4 tokoh yang beda-beda loh, tapi sebagai 4 nama untuk satu guru kebijaksanaan purba yang sama. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya. Terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Apa sih tujuannya menghubungkan seorang nabi dari Al-Quran dengan seorang bijak yang dianggap pagan? Nah, jawabannya ini dalam banget. Poin kuncinya tuh ini. Dengan mengatakan bahwa Idris adalah Hermes, para filsuf muslim waktu itu seakan-akan bilang kalau filsafat dan sains itu bukan penemuan asing dari Yunani. Justru sebaliknya, itu semua adalah bagian dari kebenaran ilahi yang sama yang diwahyukan kepada para nabi. Para pemikir kayak Suhrawardi bahkan percaya kalau kebijaksanaan abadi ini diwahyukan pertama kali kepada Idris. Terus dari sana ilmunya menyebar, bercabang ke bangsa Persia, Mesir, dan Yunani kuno. Jadi kayak menciptakan satu rantai pengetahuan yang nggak pernah putus. Dan warisannya ini, jauh melampaui spiritualitas dan filsafat. Sosok gabungan Idris, Henok, Hermes ini dipandang sebagai sang penemu pertama, seorang pahlawan yang ngasih umat manusia fondasi peradaban itu sendiri. Coba deh bayangin, menurut berbagai tradisi, dialah orang pertama yang pakai pena, nemuin tulisan, merintis astronomi, bahkan katanya membangun piramida buat ngelindungin pengetahuan kuno. Jadi dia itu bukan cuma seorang nabi, dia itu arsitek peradaban loh. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Kisah Idris, Enoh, dan Hermes ini nunjukin sebuah ide yang kuat banget. Bahwa semua kebijaksanaan, entah itu dari sains, filsafat, atau agama, mungkin aja berasal dari satu sumber kuno yang sama. Ini bikin kita bertanya-tanya, mungkinkah semua pencarian kita akan pengetahuan pada akhirnya membawa kita kembali ke satu kebenaran tunggal yang sama?